Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya dan udah like and subscribe ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar saya semakin semangat untuk bikin videonya ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng untuk pemberitahuan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, masih seputaran tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah saat saya sembuh ya, sekarang ini saya ingat-ingat lagi ya, ternyata kalau kita udah sembuh, kita ingat-ingat lagi masa-masa kita kena asam lambung, GERD, dan anxiety itu ternyata lucu ya teman-teman, bikin ketawa ya. Jadi teman-teman ya, dulu itu waktu saya kena GERD dan anxiety ya, waktu gejala awal itu kan saya sering bersendawa ya teman-teman. Awal mulanya sering bersendawa ya di tahun pertama ya. Itu kalau saya pikir dulu ya, kalau saya tahu cepat ya, itu sebenarnya sensasinya nggak akan sampai 3 tahun ya, kalau saya tahu itu karena lambung ya. Jadi karena saya memang cari penyakit sendiri ya, telat taunya. Jadi saya mikirnya dulu waktu saya sering bersendawa itu, saya mikirnya saya kena sakit angin duduk ya, yang bikin tiba-tiba orang meninggal, kena serangan jantung ya gara-gara angin itu ya. Sampai ya orang tua saya, karena cari-cari di Google ya teman-teman ya, itu selalu halusin bawang merah ya, terus nempelin di seluruh badan saya biar anginnya keluar ya. Karena dibilang, saya pikir saya ini angin duduk ya. Itu makanya kalian harus tahu ya, jangan mau dibodoh-bodohi sama GERD dan anxiety. Cukup saya yang sudah mengalaminya lama ya. Jadi teman-teman harus setelah dapat ilmu ini ya, jangan lagi mau dibodoh-bodohi ya. Kemudian teman-teman ya, jadi waktu itu karena saya awal saya kena GERD itu, kena asam lambung, GERD dan anxiety itu kan awalnya pusing tengah malam jam 2 pagi ya. Jadi sebelum tidur saya itu pernah kepala saya kejedot di tempat tidur, tapi nggak keras teman-teman, cuman kejedot biasa ya. Jadi setelah waktu saya kena GERD dan anxiety dan nggak sembuh-sembuh, saya sempat pikirannya ke situ, jangan-jangan kena kejedot terus ada saraf saya yang putus gitu ya, sehingga saya nggak seimbang jalan ya, sampai berpikir seperti itu. Alangkah konyolnya teman-teman ya. Bahkan saya pengen waktu itu diperiksa kepala saya ya di rumah sakit, yang saya nggak tahu nama alatnya apa ya, yang kepala kita dimasukin sama badan gitu teman-teman ya, tapi nggak bisa karena memang saya nggak ada uang waktu itu ya. Memang uang udah habis beli semua obat ya. Jadi ini pelajaran buat teman-teman ya, jangan mudah terpengaruh dengan orang yang jual-jualan obat itu ya teman-teman. Kadang-kala orang itu mengambil manfaat dari kita ya, karena kita lagi sakit ya. Saya sempat juga tergoda oleh obat-obatan di Facebook ya, katanya bisa menghilangkan GERD, bisa menghilangkan asam lambung ya. Untung aja nggak jadi ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya juga pernah berpikir saya ini kena gangguan telinga atau THT ya, karena tenggorokan sakit, kemudian telinga berdenging. Dan waktu itu saya pernah cerita sama teman saya ya, waktu itu saya bilang, saya kan dominannya sensasinya itu badan itu kalau jalan rasanya bergoyang, rasa mau rebah, sempoyongan, rasa lantainya bergelombang ya. Jadi saya sempat cerita sama teman saya ya. Jadi dia bilang mungkin telinga kamu yang kena gitu, karena pusat keseimbangan itu ada di telinga katanya gitu. Jadi saya orang yang dulu nggak sabar ya, pengen cepat sembuh, pengen beraktivitas, cari duit ya, jadi buru-buru deh ke klinik ya.
ke klinik THT. Dan katanya klinik THT itu mahal ya teman-teman. Sempat saya tanya-tanya sama teman-teman, sekitaran 400 ribuan ya. Pas sekali waktu itu duit saya tinggal 450 ya. Jadi saya langsung pesan ojek ya. Waktu itu tahun 2017-an belum ada ojek online ya. Jadi saya kuat-kuatin badan ya, walaupun saya memang belum stabil di atas motor, tetap rasanya mau rebah ya. Karena keinginan pengen sembuh, saya pergi ke situ ya. Dan untungnya ya teman-teman ya, waktu itu ternyata dokternya nggak jadwal pagi ya, karena saya waktu itu pagi ke kliniknya. Jadi nggak jadi, langsung pulang habis itu. Dan untungnya nggak jadi ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman, setelah saya nemuin salah satu YouTube tentang GERD dan anxiety itu, saya ketawa-ketawa ya teman-teman ya. Ketawa kenapa ya? Karena semua sensasinya sama saya. Dan ketawanya gini, kenapa saya berpikir saya ini sakitnya saraf lah, sakit telinga, sakit jantung, sakit itu, padahal nggak ada ya. Karena memang terbukti juga teman-teman ya, ketika saya didiagnosa dokter jantung tiroid ternyata normal ya. Sudah habis duit ambil darah, dan itu tanpa BPJS, saya bayar dengan uang pribadi ya, dan ternyata normal ya. Tapi masih aja berpikiran saya ini sakit yang aneh-aneh gitu ya. Kenapa sebodoh itu saya gitu, kenapa saya telat ya taunya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu, kalau saya nggak nemuin YouTube itu ya, mungkin saya masih berpikir saya kena penyakit yang aneh-aneh. Karena GERD dan anxiety itu ya teman-teman ya, kalau menurut saya orang-orang yang tahu GERD dan anxiety itu cuman kita-kita yang pernah mengalaminya dan yang sedang mengalaminya ya. Karena ketika saya coba cerita sama orang yang nggak pernah ngalamin GERD, itu dia nggak ngerti ya GERD itu apa ya, baru dengar istilah dari saya yang cerita saya juga. Dan dia sama sekali juga tidak tahu tentang anxiety. Dan ketika saya bilang gejala-gejala yang saya rasakan, itu mereka bingung ya teman-teman ya. Ada ya penyakit yang seperti itu. Aneh ya penyakitnya gitu. Bahkan teman saya pun ketawa ya teman-teman ya. Waktu itu saya sempat maksain diri keluar ya. Dan kondisi saya benar-benar waktu itu belum tahu waktu itu sakitnya. Jadi saya tetap paksa keluar ya. Waktu itu tiba-tiba saya keluar keringat dingin dan nggak sanggup. Saya sampai pegangan terus sama teman saya, dan teman saya ketawa ya. Karena dari muka saya nggak apa-apa gitu. Jadi dia heran, kamu ini kena apa sih gitu. Sampai saya diledekin loh teman-teman ya. Jadi ini kamu pasti, jangan-jangan kamu kena guna-guna. Ini saya yakin kamu kena guna-guna gitu, dibilang teman-teman saya ya. Tapi saya memang nggak yakin kalau tentang hal-hal itu ya. Saya pernah berobat ke orang pintar pun itu karena terpaksa, karena memang sudah pasrah, nggak tahu jalan lain mau berobat kemana ya. Saya sempat ketawa ya waktu dibilang teman saya, siapa sih yang mau guna-guna kita ya, banyak orang yang lebih dari kita ya, saya bilang seperti itu. Dan saya rasa saya nggak punya musuh gitu, jadi saya memang nggak percaya. Tapi teman-teman bilangnya seperti itu ya. Sungguh memang aneh banget ya penyakit GERD dan anxiety ya. Saya dulu juga nggak percaya ya. Ada satu tetangga saya yang bilang, awal saya kena GERD itu, dia bilang jangan-jangan kamu kena MAH ya. Saya nggak yakin saya ini kena MAH. Kalau kena MAH kenapa perut saya nggak sakit gitu, ngotot ya, ngeyel dibilangin gitu. Kalau saya, nggak mungkin yang sakit tenggorokan saya, kepala saya, ini itu segala macam, nggak mungkin saya kena MAH, kena asam lambung, karena perut saya nggak apa-apa. Dan ternyata yang terjadi kepada saya ya, itu gejalanya memang nggak ada perut ya, lebih ke kepala. Karena memang mungkin asam lambungnya lebih berkeliaran ke organ yang lain ya, bukan di perut ya, seperti itu. Jadi kenapa kita bisa kena GERD dan anxiety ya, itu memang karena kelebihan asam lambung ya, kemudian karena dia keluar kemudian menyebar
kemana-mana ya. Yang tadinya asam lambung kalau dalam kondisi normal itu manfaatnya bisa melunakkan makanan yang menghancurkan makanan, dan kalau sudah berlebihan dia jadi mengganggu organ-organ yang lain. Makanya kita orang asam lambung itu sakitnya kemana-mana, makanya disebut dengan GERD ya, karena sudah sakitnya sudah kesana kesini ya. Jadi seperti itu. Jadi yang mau saya kasih dari cerita saya ini ya teman-teman ya, bahwa GERD dan ACT itu sebenarnya adalah penyakit yang bikin kita konyol dan suka membodoh-bodohi kita sendiri ya. Jadi kalau kita ikutin penyakit itu, dia nggak akan sembuh-sembuh ya. Jadi mulailah belajar ya, seperti yang saya bilang, ketika teman-teman tahu tentang informasi tentang GERD dan teman-teman sedang mengalaminya ya, mulailah santai ya, santai. Dan itu yang saya lakukan waktu itu ketika saya dapat video dan ketika gejalanya persis sama sekali ya, persis sama sekali. Kemudian saya tonton semuanya ya. Saat mulai menonton itu ya, satu-satu tiap hari ya teman-teman ya, itu saya mulai tenang ya, nggak ada lagi pikiran yang konyol-konyol ya teman-teman ya. Nggak ada lagi pikiran yang konyol-konyol, pikiran penyakit berat. Saat saya mulai pikiran saya tenang, saya mulai berani lagi keluar rumah ya, karena penyakit asam lambung ini nggak bakal bikin kita meninggal ya. Banyak orang yang kena asam lambung. Teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya. Kalau di video-video mentor-mentor yang memang sudah banyak followernya ya. Kalau saya sendiri kan saya baru sembuh ya, saya cuma berbagi pengalaman, bukan yang sudah tahu 100% ya teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat berapa followernya, berapa yang nonton videonya, berapa yang like. Itu berarti teman-teman gak sendiri yang sakit ya. Dulu saya pikir ya juga saya sendiri yang sakit ini ya. Kenapa saya sendiri yang sakit ini gitu. Aneh sekali penyakitnya gitu pikiran saya dulu ya. Ternyata banyak yang kena GERD dan ACT. Berapa orang yang subscribe berarti mereka itu kena GERD dan ACT ya. Gak mungkin mereka subscribe nonton terus dia nggak kena anxiety, nggak kena GERD ya, atau keluarganya mungkin yang kena GERD ya, bisa jadi nonton untuk keluarganya gitu. Jadi bukan kita sendiri ya, jangan berpikir dulu saya pikir ya, saya ngalaminya sendiri ya, aneh sekali penyakit apa ini gitu ya, yang malah bikin saya menduga-duga tadi ya, karena saya pikir ini memang kenapa ya Tuhan ngasih sakit seperti ini, aneh sekali penyakitnya gitu. Yang tiap hari sensasi gejalanya beda-beda gitu ya, yang seperti saya ceritakan itu ya. Pernah yang rasanya mau sesak gitu ya. Tapi untungnya waktu itu saya mengalami sesak gak sering ya teman-teman. Jadi waktu itu saya cuma 3 kalian ya, saya lebih ke pusing. Pusing itu ya kalau teman-teman yang udah ngalamin bener-bener gak bisa dibawa ngapa-ngapain ya. Kalau misalnya kita sakit kepala, kita tidurin, itu kita lumayan enakan ya. Kalau kita pusing ya, mau dibawa tidur gak bisa, mau dibawa duduk gak bisa, mau dibawa sujud gak bisa ya teman-teman ya. Bener-bener mengganggu teman-teman ya. Apalagi kalau sampai yang paniknya datang, panic attack ya, atau sampai gejala yang rasa-rasa mau mati itu ya, sensasi yang mau mati itu, benar-benar nggak tahu ngapain ya. Dan kalau kita sudah tahu ilmunya ya, harusnya kita sudah bisa menenangkan pikiran kita ketika panik itu datang. Oh ini asam lambung saya lagi naik, ini nggak bakal apa-apa, nanti juga bakal normal ya. Jadi seperti itu ya, jangan pikir oh saya bakal mati, saya bakal dirawat, saya bakal ke rumah sakit ya. Saya dulu pernah ya nangis-nangis minta dirawat ke rumah sakit, sampai orang tua saya pun nangis ya, kamu itu sakit apa gitu. Sampai waktu itu, waktu saya nangis-nangis ya teman-teman, karena ibu saya panik nggak tahu ngapain ya, jadi panggil sepupu saya ya ke rumah gitu. Saya nangis-nangis pengen minta dirawat, saya nggak sanggup lagi, pengen mau mati. Bahkan saya pikir dia dalam hati saya ini mungkin hari terakhir saya bakal
ini ya namanya yang sakaratul maut gitu, sempat berpikir seperti itu dan saya bakal meninggal ya, nangis-nangis seperti itu ya teman-teman. Kemudian waktu itu saya dipeluk sama sepupu saya ya, terus dikasih minum air putih. Nggak tahu kenapa ya, saya itu hilang sensasinya. Karena kenapa ya, setelah saya pelajari, ketika kita dipeluk itu kita merasa nyaman, merasa paniknya hilang ya, merasa kita ada yang melindungi, ada yang menenangkan, berarti kita nggak sendiri gitu, ada yang akan menemani kita gitu. Jadi saat itu mungkin asam lambung jadi turun karena nggak stres ya. Kalau tadinya itu saya kan stres ya mikirnya, karena orang tua saya juga nggak biasa ke rumah sakit ya, tambah panik gitu. Ketika ada yang yang bisa menenangkan diri kita, kemudian dia elus-elus saya ya, kemudian hilang begitu saja sensasi mau matinya ya teman-teman. Sungguh lucu sekali ya penyakit asam lambung, GERD dan anxiety ini. Dan semoga ini jadi pelajaran juga buat teman-teman ya, dari pengalaman saya ya, dan bisa diambil ilmunya, diterapkan ya, dan semoga teman-teman ketika sensasinya datang, gejalanya datang, teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan dan tidak panik lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya ya, dan jangan bosan-bosan ya teman-teman ya, jangan lupa like and subscribe video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.